Hai semuanya, balik lagi di Paket 6. Jadi hari ini gue bakal ngajak kalian setup bullet journal gue untuk 6 bulan ke depan. Yaitu untuk bulan Oktober 2020 sampai bulan Maret 2021. Nah, setup bullet journal gue ini beda dari yang kebanyakan ada di YouTube. Kalau misalnya di YouTube tuh lebih ke banyak hiasan, banyak warna, dan lain sebagainya. Setup bullet journal yang akan gue tunjukkan ke kalian kali ini di video ini itu sangat minimalis. Jadi mudah untuk pemula, gampang dimengerti, insya Allah. Semoga ya gampang dimengerti. Dan juga nggak begitu makan waktu yang banyak untuk setup. Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa sih per 6 bulan emang harus kayak gitu ya kak kalau pakai bullet journal? Nggak juga. Jadi bullet journal sendiri kan memang sangat fleksibel. Kalian bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi waktu pertama kali gue nyoba sistem journaling bullet journal ini, gue lagi menjalani studi S1. Ke bawah aja sih sampai sekarang, jadi setupnya per 6 bulan. Nah, sebelum kita mulai video setupnya, gue akan ngasih tahu kalian beberapa hal tentang bullet journal yang gue pakai ini. Ini adalah Leuchtturm 1917. Jadi ini memang gue tahu mahal harganya dibanding buku-buku lainnya. Tapi kalau buat gue pribadi ini adalah investasi karena gue pakai buku ini bisa untuk setahun atau 2 tahun. Terus habis itu dia kertasnya kualitasnya memang bagus, nggak gampang robek, dan juga agak susah nyari buku yang tidak bergaris. Makanya bullet journal yang gue pakai ini dia template-nya titik-titik gitu, karena gue pribadi nggak suka kalau buku yang bergaris. Jadi kalau misalnya kalian tapi nggak ada budgetnya atau memang nggak suka aja pakai Leuchtturm, kalian tentu saja bisa pakai buku-buku lainnya, terserah. Jadi bullet journal itu yang penting sebenarnya sistem journaling itu sendiri, tapi medianya apa itu terserah kalian. Kalian bahkan bisa paperless, bisa pakai iPad atau pakai iPhone, terserah. Jadi tidak mengharuskan kalian untuk pakai Leuchtturm kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian penasaran gimana sih setup bullet journal minimalis dan mudah untuk pemula ini, jadi sekarang kita langsung mulai aja videonya. Atau kesana ya. Hai semuanya, sekarang kita udah mau siap-siap nih men-setup bullet journal gue. Nah, bullet journal ini akan di-setup untuk bulan Oktober 2020 sampai bulan Maret 2021. Jadi tanpa panjang lebar langsung aja kita buka. Ini gue udah tanda ini. Nah, jadi untuk 6 bulan ke depan, yang pertama kali kita harus lakukan adalah namanya future log. Nah, future log ini fungsinya untuk melihat 6 bulan ke depan secara general banget deh pokoknya. Cuman overview aja secara garis besar. Jadi ini kan ada dua part bukunya. Ini maaf kalau agak goyang kameranya karena ini nggak punya tripod yang kayak bird view gitu, jadi harus bikin sendiri. Jadi maafin kalau misalnya ada goyang. Ini kan ada dua. Nah, terus tinggal dibagi aja karena kita mau bikin 6 bulan. Jadi ini dibagi 3, ini dibagi 3. Jadi bulan ini adalah bulan Oktober. Nah, kalau misalnya kalian rajin, kalian bisa ngitungin titik kolom ini sekarang ada berapa, terus dibagi 3 dan lain sebagainya. Cuman karena gue udah punya future log sebelumnya, jadi gue tinggal ngopi aja. Jadi gue buka future log yang sebelumnya, terus gue copy deh Oktober, November, Desember. Nah, ini gue nulisnya pakai bahasa Jerman, jadi bisa disesuaikan. Kalian bisa nulis pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Mau kalian hias kayak gimana terserah. Cuman ini adalah setup minimalis Q. Jadi seperti ini. Oktober, terus di sini Januari, Februari, lalu Maret. Nah, karena ini adalah beda tahun sudah kan. Ini masih tahun 2020, ini 2021. Wah, udah cepet banget ya 2020. Jadi, gue tulis di sini 2020. Di sini 2021. Rajin kalian bisa mewarnain bulannya dengan stabilo atau apapun itu. Bisa juga. Sebenarnya sih gue nggak pernah, cuman biar ini aja kali ya, biar lebih bagus gitu di.
Kalau misalnya kalian belum tahu persis gimana sih cara kerja bullet journal, kalian bisa nonton video gue yang menjelaskan tentang bullet journal, tutorial bullet journal for beginners. Akan ada linknya di sebelah kanan. Nanti kalian bisa klik video yang itu dan nonton untuk penjelasan lebih detail tentang masing-masing fungsi atau masing-masing chapter dari bullet journal ini. Nah, seperti yang gue bilang, future log itu kan untuk overview. Jadi, di sini tuh kalian bisa nulis kira-kira di bulan ini ada hal apa yang kalian pengen banget kalian kerjain atau deadline apa yang kalian udah tahu nih mulai dari sekarang. Misalnya, kalian udah tahu kalau di bulan Februari itu akan ada ujian sekolah. Nah, kalian tulis sini ujian sekolah 2021, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi nggak mesti detail banget. Nah, kalau misalnya kalian mau di bullet journal itu ada tanggal-tanggal ulang tahun teman-teman terkasih, atau pacar, atau anniversary, kalian bisa banget langsung aja tulis di sini. Misalnya gue tahu kalau di bulan Oktober gue harus nyari tema untuk master thesis. Jadi kotak. Nah, ini juga simbol-simbol ini kalian bisa nonton di video yang tutorial bullet journal itu. Cari tema master thesis. Oh, ini pulpennya udah agak-agak mau cabut dari kehidupan ini. Oke. Lalu misalnya tanggal 30 Januari itu ada ulang tahun seseorang. XXX. Ini gue tahu ini ada ulang tahun siapa, cuman gue nggak tulis namanya. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu pasti deadline-nya tuh tanggal berapa, nggak usah dicatat. Yang penting kalian tahu aja di bulan Oktober tuh kalian harus ngelakuin ini. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu tanggalnya, tanggal pasti event itu, kalian bisa langsung kasih tanggalnya kayak gitu. Misalnya lagi di bulan November itu pengen ngadain house party, bisa aja langsung house party, mau undang teman-teman karena mau selamatan apa misalnya atau lain sebagainya, bisa aja langsung tulis di sini. Tapi tanggalnya belum tahu nih, jadi ya udah gak usah ditulis. Sebenarnya basically future log kayak gini aja sih. Semoga kalian ngerti lah ya, dapet prinsip-prinsip dari future log ini. Nah, kita langsung aja masuk ke step selanjutnya. Di step selanjutnya itu adalah kita langsung masuk ke bulan pertama yang ada di future log tadi. Karena di bulan pertama itu adalah Oktober, jadi kita tulis di sini Oktober. Ini juga Oktober. Nah, lalu langsung aja ditulis si tanggal-tanggalnya. Nah, kalau misalnya setup untuk bulan Oktober ini udah selesai, kalian bisa lihat lagi di future log apa yang akan terjadi di bulan Oktober. Bukan apa yang akan terjadi sih, tapi akan ada event apa aja di bulan Oktober. Nah, karena di bullet journal ini kalian tuh nulisnya misalnya per bulan dulu, lalu nanti baru per harinya. Setelah habis bulan Oktober baru kalian mulai lagi bulan November. Makanya enak ya punya future log, jadi kalian udah sempet pernah nyatet kira-kira di bulan November tuh ada apa aja kayak gitu. Jadi ketika kalian bikin setup untuk bulan November, kalian tinggal nyontek di future log, oh nyata tanggal segini bakal ada apa aja kayak gitu. Ini kan udah selesai, kita tinggal nyontek deh, lihat Oktober cari tema master thesis. Tapi karena gue belum tahu pasti tanggal berapa, makanya gue nggak nulis dia di bagian yang sini, tapi gue nulis dia di bagian yang sini. Karena ini adalah tempat untuk hal-hal yang belum ada deadline-nya, tapi harus dikerjain di bulan Oktober. Misalnya cari tema untuk master thesis. Hai semuanya, maaf ternyata tadi memori HP-nya habis jadi kepotong videonya. Oke, tadi kita sampai sini. Kegiatan yang deadline-nya belum ada tanggal pastinya, tapi harus dikerjakan di bulan Oktober. Nah, sekarang kita berandai-andai jikalau kita udah tahu nih pada tanggal 14 dan 17 Oktober misalnya udah ada event-event tertentu yang
harus dikerjakan. Misalnya tanggal 14 Oktober ada rapat kantor jam 10 pagi. Nah, kalian bisa langsung taruh di list 14 Oktober. Dan 17 Oktober misalnya harus upload video vlog untuk pangkat 6. Nah, kalian tinggal ini aja deh, tinggal tulis di sini. Kalau misalnya masing-masing dari kegiatan ini udah selesai, nanti tinggal diisi, di fullin gituin perseginya. Jadi kalian tahu, oh ini udah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Tadi kan kita future log per 6 bulan udah. Setup bulanan sudah. Sekarang setup harian. Kalian bisa bagi ini tentu saja di step-step per mingguan gitu. Terserah kalian gimana enaknya. Cuman kalau gue biasanya di setupnya per hari. Misal, tanggal 1 Oktober 2020 itu adalah hari Kamis. Bener gak sih? Oh ya bener. Hari Kamis. Nah udah kayak gitu, misalnya besok gue tahu nih, oke, besok gue tuh harus cuci baju, atau besok edit video setup bujo. Nah misalnya kan tahu nih cuci baju, oh harus jam 10, ya udah jadi jam 10 kayak gitu. Atau bisa juga kalian nggak pakai jamnya, terserah, ini hanya contoh aja. Nah kenapa gue sampai nulisin hal-hal sepele semacam cuci baju ke bullet journal? Karena gue pengen membiasakan diri untuk menulis di bullet journal. Jadi nggak perlu nunggu sampai ada deadline yang benar-benar atau kegiatan yang benar-benar berarti atau bobotnya berat untuk kalian menulis di bullet journal. Jadi walaupun hal-hal kecil kayak misalnya cuci baju, gunting kuku, ganti spray, itu biasanya gue tulis juga di dalam bullet journal. Sebenarnya buat building up the habits aja. Jadi gue nggak nunggu sampai ada misalnya, oh harus belajar untuk ujian bla 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 baru nulis di bullet journal. Enggak, takutnya malah habit menulisnya itu nggak tumbuh dan berkembang dan nggak stay di gue. Makanya hal-hal kecil pun gue tulis, bahkan sampai kayak apa ya yang tadi gunting kuku misalnya, sampai kayak hal-hal yang sekecil itu aja bisa gue tulis di sini. Nah biasanya untuk harian ini, untuk hari esoknya gue nulisnya di malam tanggal 1. Jadi misalnya tanggal 1 nih, sekarang tanggal 1 malam ceritanya. Terus gue udah nyuci baju, udah edit video, tinggal nanti ditandain kalau misalnya itu udah selesai. Nah di malam itu gue nulis untuk tanggal 2-nya, Freitag atau hari Jumat. Ini biasanya gue setup pakai bahasa Jerman. Di malam tanggal 1-nya gue nulis tanggal 2. Nanti di malam tanggal 2 gue nulis tanggal 3. Dan gitu terus sampai habis. Nah kalau sampai habis, udah selesai nih bulan Oktober, udah sampai tanggal 30. Nah kalian bisa langsung mulai monthly setup lagi, setup bulanan untuk bulan November. Sama prinsipnya kayak setup bulanan untuk bulan Oktober ini. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Nah di bulan Oktober ini kalian gak cuma bisa bikin setup harian, kalian bisa juga bikin kayak semacam brain dump bulanan. Brain dump tuh jadi kayak ide-ide apa aja yang kalian punya, kalian bisa langsung masukin ke sini. Antara kalian bisa membaginya tiap bulan atau kalian bikin chapter khusus di bagian belakang bullet journal, brain dump gitu. Kalian benar-benar bisa modifikasi bullet journal ini sesuka kalian. Ada beberapa yang gue lihat dia bikin list buku yang pengen dia baca. Ada hal-hal kayak semacam affirmation, kata-kata baik untuk diri sendiri perharinya. Ada yang goals untuk 2020 dan 2021. Jadi bebas banget kalian mau memodifikasi ini kayak gimana. Untuk yang hiasan-hiasan gitu di YouTube juga banyak banget yang lucu-lucu. Jadi bullet journal yang gue setup sekarang bukan yang paling estetik istilahnya, ini jauh dari kata estetik, cuman ini buat gue sangat berfungsi. Jadi gue nggak terbebani, aduh kok kayak jelek banget, terus gue harus ngehias dulu sebelum gue nulis, itu buat gue sendiri too much. Jadi kalian bisa sesuaikan aja. Kalau misalnya emang kalian suka pakai warna kayak gini, silahkan go for it. Kalau gue memang lebih suka yang seperti ini. Nah itu dia tadi setup yang mudah dan simple untuk para pemula. Jadi makasih banget udah nonton sampai sini, sampai habis.
Kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang bulan jurnal, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini, atau kalian bisa juga DM gue di Instagram atau nge-tweet gue. Semua sosial media akan gue taruh di description box. Dan tentu saja kalau misalnya kalian ada request, ada opini, atau ada unek-unek yang ingin disampaikan, bisa juga dengan cara yang tadi, komentar atau kirim DM dan lain sebagainya. Jadi semoga video kali ini menghibur ya, dan bermanfaat juga tentunya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!